Oke, halo semuanya. Welcome back to William Martanto YouTube channel dan welcome back to Bandarmologi Introduction. Kita bagian Foreign Flow. Ya, ini momen yang tepat, mungkin mungkin bisa aja enggak, karena untuk ngajarin Foreign Flow ini karena ada berita bagus. Tapi ya bagusnya setengah-setengah doang. Saya share dulu ya. Ini dia. Jadi kalau menurut konten, tapi kayaknya nih judulnya kurang lengkap. BI bakal kode Mesir kayak bakal buka. Karena kalau dari beritanya dinyatakan akan berencana membuka kode domisili usai penutupan perdagangan sesi pertama pada kuartal 3. Jadi masih lama ya. Kuartal 3 berarti harusnya mulai Juli ya. Dan dikatakan begini, yang dibuka adalah kode domisili. Jadi jangan salah artiin, bukan kode broker ya. Jadi bukan yang seperti di video sebelumnya kita liatin kode-kodenya, enggak, ini domisili doang. Jadi antara D domestik atau F foreign, kemungkinan seperti itu karena namanya juga domisili kan, dan di bursa efek kan cuman dari dulu kan ya cuma investor lokal sama ada investor asing, nggak mungkin tambah lagi pelosok sama pinggiran kan. Jadi mestinya memang cuma itu doang. Dan berita berikutnya saya cari dari bisnis.com. Ngomong-ngomong portal berita sekarang iklannya banyak ya. Ini dibuka ya pada akhir perdagangan sesi 1. Ini saya nggak tahu nih, dua berita ini menyatakan di akhir perdagangan sesi 1. Jadi apakah kita coba bisa lihat nih di akhir sesi 1 atau akhir sesi 1 dan akhir sesi 2. Kalau misalnya mau versi mestinya akhir sesi 2 udah kasih lihat juga ya. Tapi ya sudahlah, yang penting nanti kita tahu cara bacanya aja. Memanfaatkan apa namanya? Memanfaatkan aturan baru ini. Bukan aturan baru sih, aturan lama yang dibuka setengah doang. So, Anda udah bisa baca sendiri, nanti sisanya tinggal cari, karena saya juga nggak mau jadi video yang cuma ngebacain berita. At least kita tahu dari sini bahwa mulai kuartal 3, yang kemungkinan Juli ya, karena kan kalau kuartal 1 itu kan Januari Maret, kuartal 2 April Juni, dan harusnya Juli September itu kuartal 3, di kuartal 4 Oktober Desember. Berarti kemungkinan Juli 2025 kita udah mulai dapat nih ngelihat kode domisili. Tapi seperti yang saya bilang tadi, jangan disamaartikan dengan kode broker karena domisili itu cuma antara domestik atau foreign, cuma antara D atau F. Jadi ini adalah data yang bisa mendukung untuk yang suka baca foreign flow ya. Mau tahu saham mana yang dibeli sama foreign, yang mana yang enggak. Karena memang salah satu asumsi dalam teknologi adalah market maker itu foreign. Karena memang dari dulu di market kita, di mana saham yang ada foreign cenderung lebih kuat geraknya ya, lebih solid lah. Kalau net sell dia turun jelas banget, kalau lagi naik lagi net net buy maksudnya naiknya juga lumayan cakep. Tapi memang sih lama kelamaan metode ini akurasinya makin pudar mengingat jumlah investor lokal semakin banyak dan akan semakin banyak ke depannya. Tergantung sih sama bersanya mau bikin betah atau enggak ya. Cuma maksud saya yakin semakin banyak generasi baru, semakin banyak orang melek investasi dan berani mencoba diversifikasi ke instrumen sana sini. Ya, yang masuk ke BI mestinya nambah sih. Cuman apakah bisa membludak banget atau enggak, nggak tahu. Nggak pusing juga. So, foreign flow. Sebenarnya em, apa itu ya? Saya akan jelasin konsepnya aja dan datanya saya udah ambil dari Stockbit apps mobile karena lebih gampang sih nyari dari sana sih. Nah itu nanti kita bisa kita share screen maksud saya datanya dan penerapannya dengan dibukanya pada domisili itu seperti apa per sesi. Itu berarti bakal ada jurus buy sesi 1, sell sesi 2 kayaknya. Bukan lagi beli sore jual pagi atau beli pagi jual sore. Nah, foreign flow itu sederhananya cuma ngeliatin foreignnya doang. Kalau net buy dianggap bagus karena asumsinya seperti yang saya sebutkan tadi, asumsi foreign punya dominasi yang kuat dari sisi dana maupun koneksi. Ya biasanya foreign tahu duluan katanya, itu asumsinya memang seperti itu. Jadi kalau ada foreign buy atau foreign sell itu biasanya udah dianggap kayak gejala alam bahwa sesuatu akan terjadi. Trennya kalau sell ya turun, kalau buy naik. Apakah semua yang di net buy pasti naik? Nggak juga sih. Kadang-kadang foreign juga nggak mau sembarangan lah, apalagi kalau memang mereka serius mau beli dalam jumlah besar. Walaupun net buy, kadang-kadang sahamnya dibikin konsolidasi dulu. But at least kita tahu bahwa optimisme dari mereka biasanya pertanda baik. That's why kalau data-data kayak begini biasanya dianggap bagus. Nah ini yang saya bilang tadi, saya ambil dari Stockbit Mobile ya. Kalau ini hasilnya net buy, kan mereka kalau di Tokopedia Mobile kita bisa langsung
cek net foreign buy sama net foreign sell. Berarti kalau misalnya kode domisili buka per sesi, mestinya ini kelihatan dong ya di akhir sesi satu sama di akhir sesi 2. Tapi kalau misalnya enggak ya udah nggak apa-apa, saya tetap ajarin cara bacanya aja. Nah dari sini kita langsung tahu nih yang di Netbuy apa aja. Kalau ini kan data per 26 Juni berarti ada BMRI, BBRI, Telkom, Pegas, TPIA, AMMN, ISAT, dan lain-lain. Di balik di lawannya yang di net sell berarti ada ini dia. Ya, BCA cuan. Kalau di video sebelumnya kita udah buka BCA juga ya. Kebetulan memang selain broker summary yang perlihatkan distribusi, ternyata dia net sell asing juga. Kombinasi yang bagus sekali. Tinggal cek grafik. Dan memang tugasnya dari foreign flow untuk meningkatkan akurasi adalah mengecek lagi dengan grafik ya. Jadi nggak cuman ngelihat dari ini net buy atau net sell. Seperti yang saya bilang tadi, net buy sekalipun nggak selalu menjamin pasti langsung naik, dan di net sell belum tentu langsung turun. Saya pribadi, pengalaman pribadi, kadang-kadang saya ketemu, bahkan cukup sering saya masuk saham yang di net sell asing. Kenapa ya? Saya nggak peduli soal asingnya, karena menurut saya mau asing lokal tetap cuman trader gitu loh hitungannya ya. Kalau misalnya mereka mau net sell, tapi ternyata dari investor lokalnya kuat gitu, bisa mengimbangi mereka, bisa aja kita ketemu saham yang foreign net sell tapi tetap naik. Jadi kalau saya pribadi sih, walaupun saya bikin video tentang net foreign flow ini, tapi kalau ditanya, Mawil pakai cara ini, honestly enggak. Saya nggak terlalu peduli dengan foreign ataupun lokal. Kalau memang foreignnya bisa bantu ngangkatin, ya syukur karena mungkin bisa mempercepat kenaikan harga. Tapi kalau nggak bisa, it's okay, nggak jadi masalah sama sekali. Ya, cuman untuk yang penggemar data-data ini, saran saya selalu cek dengan teknikalnya. Paling bagus sih kalau memang sahamnya lagi naik, foreign net buy. Itu meningkatkan optimisme dan adrenalin. Tapi kalau misalnya sahamnya belum naik, pastiin masih konsolidasi. Mungkin nanti video berikutnya saya akan coba praktekin, akan bikin versi prakteknya langsung, foreign flow dengan analisis teknikal. Memang rencananya akan dibikin kayak gitu sih, jadi penerapan langsung karena saat ini kita masih konsepnya aja. Terus apa yang perlu diperhatiin, sama seperti broker summary tadi di video sebelumnya. Ya, itu Anda harus cek gak cuman yang mana dilihat net buy net sell-nya, tapi coba cek harga dan lotnya. Kalau cuma net buy tapi lotnya tipis, nggak ada artinya. Karena foreign net buy itu kan ya hasil komparasi foreign sama lokal. Kalau misalnya ternyata emang hasilnya positif, ya pasti net buy. Tapi net buy-nya dia berapa persen dari total perdagangan, itu yang mesti dilihat. Kalau misalnya tidak mendominasi, sebenarnya foreign net buy nggak ada artinya sama sekali. Itu juga yang menjadi alasan kenapa saya pribadi nggak pernah peduli soal sahamnya foreign net sell atau foreign net buy. Yang penting mah pergerakannya aja gitu. Jadi kalau misalnya pakai data ini, stepnya cek ya, mau tadi kayak tadi saya di Stockbit atau mau pakai aplikasi yang lain, terserah. Cek saham apa yang di net buy dan di net sell, cek lotnya, cek harganya, baru masuk ke teknikalnya. Masih layak diikutin atau ditinggal dulu. Kalau memang foreignnya kuat tapi harganya turun, it's okay untuk wait and see. Jauh lebih baik daripada ngotot-ngototan ambil tahu-tahu sudah jelas kalah duitnya. Ya kalau mereka distribusi terus kan apa istilah diguyur terus ya makin turun gitu. Tapi kalau misalnya di net buy, cek juga apakah memang ada potensi penguatan. Analisis teknikalnya gampang banget, kalau usah pakai indikator, lihat aja dia cenderung higher low atau enggak gitu aja udah. Itu udah bisa membantu langsung ambil keputusan mau atau layak diikutin atau enggak. Sesimpel itu aja untuk foreign flow. Kalau misalnya Anda merasa penjelasannya kurang, ya Anda bisa cari uh, edukator lain yang bisa jelasin foreign flow mungkin lebih lengkap. Tapi kalau dalam prakteknya saya selalu ringkas aja seperti itu. Seperti yang saya bilang di awal, video-video saya yang lama, bandamologi itu cuma akumulasi sama distribusi. Bentuknya mungkin banyak, ya, tapi hasil akhirnya cuma itu doang. Jadi daripada kita kita apa namanya kita cariin alasan ke sana sini, ya carilah yang paling cepat untuk mengambil kesimpulan. Jangan sampai terlalu pusing nanti ambil keputusannya lama, harganya keburu gerak. Oke, silakan like and dislike sebagai respon Anda terhadap video ini, dan kita ketemu lagi pada video selanjutnya. See you again.